Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Ani dimanapun dan kapanpun Bu Ani mendengarkan rekaman video saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Elisa Naftali dengan NRP E121700017. Saya akan mempresentasikan mengenai materi yang akan saya bawakan yaitu analisa media pameran karya melalui website Dribble. Jadi langsung aja kita masuk. Nah, yang pertama apa sih itu Dribble? Jadi Dribble ini merupakan sebuah platform atau wadah gitu ya, tempat berkumpulnya para desainer dari seluruh belahan dunia. Dan mereka ini berkumpul untuk saling berbagi karya, bertukar ilmu, feedback dan lain-lain. Nah, ini yang saya tampilkan adalah tampilan halaman utama website Dribble yang bagian atas. Jadi di sini ada inspiration, find work, dan lain-lain ya. Banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Dan juga di bagian tengah ini ada seperti shots gitu ya. Shots itu preview desain yang sangat bisa menunjang karya kita secara keseluruhan. Lalu di bagian bawah seperti biasa ada sosial media, kontak, dan informasi-informasi lainnya. Nah, gimana cara pendaftarannya? Mudah, seperti website-website pada umumnya ya. Jadi untuk dapat mendaftar ke Dribble, kita bisa sign up dari Gmail atau kita mendaftar menggunakan email kita yang lain juga bisa. Kita tinggal isikan nama, username, email, dan password. Lalu selanjutnya setelah itu kita akan muncul sebuah halaman gitu ya, di mana akan ada pertanyaan, apa sih yang membawa kita ini bisa sampai ke Dribble gitu, dan ada 3 pilihan di sini teman-teman bebas mau pilih yang mana. Jadi, bisa karena, kebetulan ingin membagikan karya atau hanya ingin mencari inspirasi saja, boleh. Jika setelah kalian memilih salah satu, di sini ada halaman awal Dribble setelah sign up gitu ya. Jadi ini langsung muncul karena kita kan baru bergabung, kita masih belum follow siapapun begitu. Nah ini yang saya jelaskan tadi, apa itu Shots? Jadi merupakan tampilan preview gitu ya. Dari luar memang kelihatan seperti landscape kota aja, 400 x 300 pixel kurang lebih, dan ini kita harus sebisa mungkin bikin semenarik mungkin supaya orang-orang ini lebih tertarik untuk mengunjungi profil karya kita begitu. Nah, ada menu apa saja di website Dribble? Yang pertama di tab menu inspiration ya. Di sini nih ada filter di mana teman-teman bisa mengatur sendiri kira-kira saya ingin mencari karya apa, terus disortir berdasarkan apa, bebas terserah teman-teman. Lalu yang kedua, ada tab menu Find Work. Nah, di Find Work ini ada job board, ada freelance project juga ya. Jadi ini benar-benar salah satu kelebihan juga dari Dribble, di mana Dribble ini sangat sebenarnya memudahkan desainer untuk kita mencari pekerjaan sebenarnya. Dan di sini merupakan platform yang tepat ya, karena ini kan perkumpulan dari seluruh belahan dunia gitu ya. Jadi kita bisa sekaligus networking dan lain-lain gitu. Lalu di sini ada tab menu Learn Design. Nah, hebatnya Dribble juga ada di sini ya. Jadi kita ini benar-benar dibekali sungguh-sungguh. Kita ini diberi workshop untuk bagaimana sih desainer ini bisa terjun ke dunia bisnis dan lain-lain. Tentunya fiturnya juga ada yang pro ya, kalau teman-teman ingin benar-benar memanfaatkan website Dribble ini sepenuhnya. Lalu ada tab menu GoPro. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi memang kalau teman-teman ingin untuk membuka banyak fitur yang ada di Dribble, di sini tempatnya teman-teman bisa men-unlock fitur GoPro ini. Lalu ada tab menu Hire Designer. Nah, di Hire Designer ini, jadi benar-benar kalau teman-teman bergabung ke Dribble karena ingin mencari desainer, ini merupakan tab yang tepat ya. Jadi, teman-teman bisa mencoba untuk membagikan freelance project dan lain-lain, mungkin bisa membantu desainer dari seluruh dunia juga, ini oke banget. Lalu ada menu profile. Nah, seperti biasa di profile teman-teman bisa lengkapi profile teman-teman selengkap mungkin. Jangan lupa juga cantumin sosial media supaya kalau ada orang yang tertarik untuk meng-hire bisa langsung kontak teman-teman yang berdasarkan informasi yang ada di profile kalian.
Nah, bagaimana proses persiapan pameran? Yang pertama, seperti tadi, mendaftar di website Dribbble melalui Google atau email juga bisa, dan lengkapi data-data teman-teman ya, seperti nama, username, email, dan password. Lalu juga lengkapi profil dengan foto profil tentunya yang mendukung dan juga lokasi teman-teman. Dan pilih I'm a designer looking to share my work dan langsung unggah hasil karya teman-teman atau shots. Nah, ini nih ketentuan shots ya. Jadi 400 ke 300 pixel dan juga ada ukuran yang lebih gede dan hebatnya lagi ini tuh bisa berupa GIF ya, atau kalau teman-teman tertarik untuk menguploadnya dalam bentuk video, ini juga bisa. Tapi teman-teman harus bayar ke fitur GoPro itu tadi. Next, sebenarnya kendalanya di website Dribbble ini cuma satu ya, invitation. Soalnya kalau kita nih masih baru dan mencoba untuk apply di Dribbble, eee, karya kita ini nggak akan bisa terlihat secara publik gitu ya. Jadi kita ini cenderung, hanya bisa melihat karya kita ya di halaman kita. Kalau kamu ingin karyamu tampil di publik, ya kamu harus berjuang untuk mendapatkan invitation. Nah, berapa biaya berpameran di Dribbble? Sebetulnya tuh gratis tis-tis, gak dipungut biaya sama sekali ya. Cuman ya ini saya kasih contoh, salah satu sayembara untuk mendapatkan invitation-nya. Jadi bener-bener hal yang paling mahal di Dribbble ya justru mendapatkan invitation ini, karena teman-teman harus berjuang, harus rajin ikut sayembara dan lain-lain, dan biasanya drafter atau orang yang memiliki invitation dan ingin membagikan invitation, banyak mengadakan fitur sayembara invitation ini. Nah, terus apa nih manfaat berpameran di Dribbble? Berpameran di Dribbble itu benar-benar satu, teman-teman bisa, saling berkoneksi dengan banyak desainer di seluruh dunia ya, teman-teman bisa saling berbagi feedback dan lain-lain. Dan sebenarnya, ini juga membuka peluang teman-teman untuk bisa go internasional sebagai desainer. Ini merupakan platform yang tepat kalau menurut saya ya pribadi. Karena ini kelebihan dan kelemahan Dribbble, user friendly, preview shots yang menunjang, dan terdapat fitur yang membantu desainer mencari pekerjaan. Dan yang kelebihan ketiga ini benar-benar fitur yang jarang banget bisa dimiliki oleh semua website, portofolio web desain ya. Jadi benar-benar, saya jujur baru pertama kali tahu Dribbble dan cukup amazed dengan kelebihan ini ya. Karena mereka ini termasuk memikirkan kita loh, para desainer yang ingin membagikan karya gitu ya, dan juga ingin mencari pekerjaan. Tetapi kelemahannya yaitu tadi, seperti yang saya bahas di kendala, butuh undangan atau invitation agar karya player dapat terlihat secara publik itu tadi. Dan adanya kompetitor dengan fitur yang sama, tapi tanpa menggunakan undangan. Seperti kalau teman-teman tahu ada Behance, Kreafi, dan lain-lain, itu kan tanpa menggunakan undangan dan lebih simpel ya mungkin. Dan kalau di Dribbble ini memang sekilas kelihatan lebih elit gitu ya, karena memang betul perlu invitation banget. Nah, jadi, saya mempresentasikan ini tadi berdasarkan saya ambil dari ini sumber daftar pustaka saya, Bu Ani dan teman-teman, dan sekian presentasi saya, tidak ada gadi yang tak retak. Demikian dengan presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau istilah yang dirasa kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jumpa dan semoga sehat selalu.